Jadi kalau sesuatu kamu rasa penting, maka pasti akan selalu dekat. Alkitab ini tebal begitu. Tapi kalau suatu hari kita baca 4 pasal sampai 8 pasal, cukup 4 bulan kita baca habis satu Alkitab. 4 bulan. 4 bulan cepat kok lama? Beta biasa tanya, 2 minggu. 2 minggu cepat kok lama? Lama kok cepat? Kalau kita pacaran 2 minggu saja cepat kok lama? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat kok lama? Lama ya? Jadi yang benar 2 minggu cepat kok lama? Nah, tergantung saya. Alkitab ini baca 4 bulan toh? 4 bulan cepat kok lama? Cepat kok lama? Lama kok cepat? Kalau kamu mau hidup hanya 4 bulan cepat kok lama? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan cepat kok lama? Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat kok lama? Oh, cepat-cepat lama. Berarti dia lari-lari terus diberhenti. Artinya yang beta mau sampaikan adalah, kalau ada cinta, ada perhatian, ada kasih sayang, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Tapi kalau sana ada perhatian, tidak ada cinta, yang ada hanya jengkel, hari-hari hidup ini terasa terlalu. Kamu nih kalau nonton film Korea itu, kan biar mau sampai lusa pagi itu tetap nonton begini kan? Tapi pas mau baca Alkitab, pas buka lalu, ini soal apa yang kita taruh di sini? Amin toh? Belajar Alkitab. Yang berikut, Timotius itu dia sakit lambung yang serius. Tapi dia sakit lambung itu tidak jadi alasan untuk dia tidak melayani. Dalam dia pun sakit lambung itu Paulus nasihat dia, makanya Timotius jangan hanya minum air putih saja, minum sedikit untuk kesembuhan. Minum anggur, minum sedikit untuk kesembuhan. Tapi dia kasih ingat, minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Itu juga 2 hal yang beda itu Minum sedikit dan sedikit-sedikit. Biasa pemuda Horeb dong lebih banyak yang minum sedikit atau sedikit-sedikit minum. Kamu juga tahu, minum sedikit itu menyembuhkan. Kalau sedikit-sedikit minum itu, kira gitu. Dan saudara-saudara, dia sakit tapi tidak ada alasan. Timotius ini anak dia pembail. Alkitab mencatat, Timotius mengikuti pelayanan Paulus. Dalam pelayanan Paulus kemana-mana, dia pergi. Tambah satu, bahkan ketika Paulus di penjara pun dia pergi. Bukan dia ikut masuk penjara, dia tunggu. Paulus tulis surat dari situ, mau antar di mana dia antar, kasih satu-satu antar. Hebat ya. Berarti waktu susah dia ada, waktu senang juga. Itu baik. Beta sangat yakin pemuda Horeb ini jumlahnya lebih banyak dari ini. Amin kok. Dong di mana? Ini penting pertanyaan. Kenapa? Kita ini ibadah pemuda ini. Sana banyak orang. Tapi tunggu kalau bilang pemuda Gemit Horeb akan melaksanakan pelayanan bersama di Gemit Polikarpus Atambua. Itu 6 fuso jukurang. Penuh. Betul. Di sini juga ada yang dia punyong yang biasa begitu. Nona-nona dong. Nona-nona. Di sini saudara nona-nona. Ini tante-tante semua. Nona-nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan memuliakan engkau. Dia tidak akan membuat engkau terluka. Dia mengasihi engkau. Kan itu ajak dia ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ada. Kak, ibadah. Kak, ibadah. Kakak, ibadah. Antar saya. Kak, ibadah. Ada kue. Siapa tahu pas kasih tahu bilang ada kue. Bisa. Kadang-kadang kita nih mau yang senang-senang. Akhirnya banyak orang tua anggap remeh semua. Tuh, ini anak muda dong. Kamu nih muda. Ini bukan muda biasa-biasa. Muda air-air. Bukan air biasa-biasa juga. Ini air tergenang. Ini seperti begini. Nah, mari kita lihat ya. Terus Timotius diutus oleh Paulus jadi
menjadi uskup di Efesus. Dia akan berhadapan di sebuah pengajaran sesat yang serius. Paulus menasihati dia banyak. Tapi dalam kaitan dengan pembacaan ini Paulus kasih tahu, hai Timotius, engkau mesti jadi teladan. Pertama, jadi teladan dalam kata-kata. Anak-anak muda gereja tuh kata-katanya tuh harus jadi teladan. Kata-kata yang keluar tuh harus hasil dari apa yang dipikirkan. Harus hasil dari sesuatu yang diolah. Jangan keluar-keluar saking mengigo. Itu bukan hasil olahan. Atau keluar begitu. Waktu Tuhan cipta manusia itu kan dia kasih mata 2, telinga 2, mulut berapa? Ada banyak jawaban untuk itu, tapi salah satunya supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong 1 kali. Tapi ada banyak pemuda yang tidak ada mata, tidak ada telinga, dia mulut 7. Bemo kamu. Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi bikin kita tahu-tahu. Itu mengerikan itu. Karena itu bicaralah dengan baik. Anak-anak muda sekarang pun cara bicara nih aneh. Dong sudah terlalu banyak kermanak. Sejumlah status di media sosial beta baca. Zaman sekarang anak-anak muda nih, dong kalau tulis itu binatang satu itu yang ada jalan di sana tuh, dan tulis anjing. Ais apa lagi? Terakhir yang Tuhan itu dong sebut Tuher. Tuhere. Kampung mulut tuh. Kok omong Tuhan kenapa? Tuher. Di Perumnas juga ada yang pemuda omong begitu. Ada. Dia ada duduk di sini. Tunjuk begitu. Belajarlah bicara tuh yang benar. Omong Tuhan seringkali kita tidak jadi teladan. Jadi bicaralah tuh dengan baik, sopan. Bicaralah yang santun, bicaralah yang baik. Bicaralah yang dengan bertanggung jawab. Biasanya orang kalau omong tuh bertanggung jawab. Itu kalau dong ada berdiri di sana, kita lihat dong ada bercerita. Itu jelas sekali dia penggerakan. Kalau yang dong omong jelas itu dong akan bilang begini. Pas ada orang baru datang, itu konsisten itu. Tapi yang kalau omongnya tidak jelas itu, omong tiba-tiba ada satu datang yang do rasa itu langsung suruh diam tekun. Pernah alami begitu? Di Oreb juga waktu ibadah. Atau ada yang biasa datang langsung bilang begini, datang dia langsung bilang begini, ada dengar kosong. Wih, berat. Itu kalau dia mulai dengar ada dengar kosong. Wih, tertahu siapa lah yang korban itu yang begitu. Jadi jadilah teladan dalam kata-kata. Berkata-katalah yang benar atau berkata-kata yang baik. Kata-kata tuh penting, jangan ada omong sah. Kata-kata tuh sangat penting untuk kita kita pakai dalam kita hidup. Kenapa? Kalau kata-kata sempat melukai, itu sulit untuk kita perbaiki. Zaman sekarang nih anak-anak muda nih jauh sekali dari itu kata tolong, terima kasih, maaf.